Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Cahyani. Saya dari Pendidikan Geografi B angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan materi tentang 3 pendekatan geografi. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga pendekatan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pendekatan geografi. Nah, jadi pendekatan geografi adalah langkah dan metode khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada makhluk hidup dan lingkungannya, baik itu fisik maupun sosial. Ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua, pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan yang ketiga itu pendekatan kewilayahan atau regional. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan keruangan atau spasial. Jadi, pendekatan keruangan merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer melalui aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang dalam spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Contoh pendekatan keruangan, misalnya sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat strategis, berada di tengah-tengah kota, di pinggir jalan, dan memiliki tanah yang bagus sehingga tanah tersebut sangat mahal. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan kelingkungan yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, tujuan dilakukan pendekatan kelingkungan ini yaitu untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Aspek yang dikaji dalam pendekatan kelingkungan antara lain interaksi komponen fisikal atau alamiah dan non-fisik atau sosial, dengan berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Nah, pendekatan ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Contoh pendekatan kelingkungan ini dapat dilihat pada fenomena banjir. Misalkan banjir yang terjadi di sebagian wilayah Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh luapan air dari wilayah Bili-Bili Malino. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, yang pertama yaitu identifikasi fisik. Identifikasi fisik seperti jenis tanah, kondisi batuan, kondisi sungai, dan curah hujan. Apakah terjadi perubahan penggunaan lahan di sana ataukah tidak? Yang kedua yaitu identifikasi sikap. Identifikasi sikap masyarakat yang ada di sekitar wilayah Malino. Apakah mereka membuang sampah sembarangan ataukah membuang sampah ke sungai? Bagaimana mereka memperlakukan sungai? Apakah mereka menebang pohon sembarangan ataukah melakukan perubahan penggunaan lahan secara berlebihan di wilayah Malino? Nah, setelah itu kita melakukan analisis interaksi antara kondisi fisik dan sikap masyarakat di sekitar wilayah Malino untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah banjir tersebut. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kewilayahan atau regional. Nah, pendekatan kewilayahan adalah suatu cara pandang atau pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek keruangan dan kelingkungannya secara komprehensif. Contoh pendekatan kewilayahan
misalkan fenomena banjir Jakarta yang disebabkan oleh luapan air dari wilayah Puncak Bogor, maka kita harus menganalisis dua wilayah tersebut, yaitu wilayah Bogor dan wilayah Jakarta. Bagaimana kondisi keruangan dan kelingkungan kedua wilayah tersebut. Kemudian kita analisis interaksinya antara wilayah Bogor dan wilayah Jakarta. Nah, dalam analisis ini kita menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan untuk memecahkan masalah dari masalah banjir dari kedua wilayah tersebut. Sekian dari materi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.